Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-546. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-546 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham Cepin, Jaya, Wi-Fi, HMSP, HRTA, dan saham Main. Namun sebelum melanjutkan review ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana indeks ditutup menguat 0,744% di level 7186. Transaksi hari ini 13,4 triliun dengan 274 saham bergerak naik, 236 saham turun, dan ada 187 saham yang bergerak stagnan. Hari ini asing kembali mencatatkan rekor belinya 1 triliun lebih ya di seluruh market. Ini cukup besar sekali kalau kita tahu bahwa minggu lalu beberapa hari lalu juga pembeliannya begitu sangat besar ya, namun sekarang kembali dia net buy dengan dipimpin oleh beberapa pembelian lagi di BBCA, BMRI, Telkom, BBNI, dan ada di AMRT atau Alfamart. Kita akan masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham milik Cepin ya. Hari ini Charon Pokpen Indonesia berhasil mencatatkan kenaikan yang baik sekitar 3%-an di 3,95%, tepatnya di level 5925. Final score value Cepin hari ini good, semua indikator bagus saat ini. Tinggal dia mengkonfirmasi untuk breakout dari resisten paling kuatnya di 5950. Bagi teman-teman yang ingin membeli, tentu buy on breakout adalah pilihan terbaik dengan kondisi saat ini. Jadi ketika dia bisa melewati 5950, maka silakan buy on breakout. Dengan target kenaikan kita menggunakan dari Fibo Weekly. Jadi kalau dia bisa breakout 5950, silakan buy di sana. Nah, targetnya kita lihat pakai Fibo Weekly. Nah, kalau dari Fibo Weekly, maka target berikutnya terdekat adalah di 6155. Kemudian next adalah di 6525. Jadi, buy on breakout di level tadi, level sebelumnya yaitu di 5950. Kemudian target kenaikannya adalah menuju ke 6115 dan menuju ke 6525. Akan tetapi kalau dia tidak bisa breakout, tidak bisa melewati dari 5950, apa yang kita lakukan ya kita sabar, wait and see, dan coba tunggu lagi di level support kuatnya yaitu di 5500. Namun dari indikator semua sudah bilang oke. Ya, Cepin ini beberapa waktu lalu ya ada ini ya bullish divergence kecil, setelah itu terbang. Selanjutnya kita ada saham Jaya, yang mana ini juga di request ya oleh teman-teman. Kalau Cepin tadi kita berdasarkan screener, kalau Jaya ini berdasarkan request. Hari ini saham milik PT Armada Berjaya Trans Tbk ditutup minus 3,57% di level 135. Jaya cenderung mulai uptrend, namun beberapa hari lalu, 3 hari berturut-turut tepatnya, dia mengalami rally dan hari ini dia mengalami koreksi. Apakah ini koreksi sehat atau tidak tergantung. Kalau dia bisa dikatakan sehat jika memang dia bisa kuat di atas SSR1-nya di 131. Kalau kuat di sini maka masih ada chance dia untuk bisa terus menuju ke 180. Tapi kalau ternyata turun di 131, maka ada peluang dia akan menguji 123 dan next adalah menguji level supportnya di 117, support paling kuat saat ini. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli tentu menunggu konfirmasi di 3 titik terdekat saat ini di 131. Kalau misalkan dia bisa kuat bertahan ya boleh buy di sana, tapi kalau tidak kuat ya tunggu lagi di 123. Tapi kalau 123 juga tidak kuat, maka tunggu terakhir di 117. Dan kalau 117 tidak kuat, maka SL dulu dengan tunggu lagi di level SPK di 106. Secara indikator skor value-nya masih 40, jadi masih bisa diabaikan dulu, tapi tergantung lihat situasi dan kondisi apakah dia masuk ke dalam level atau tidak. Karena indikator itu hanya sebagai alat bantu, tapi tinggal kita punya kemampuan untuk bisa menentukan level entry kita di mana. Kemudian risk reward kita berapa, profil resiko kita berapa, itu yang bisa menentukan kita mau entry atau tidak. Indikator boleh bagus, tapi kalau kita rasa itu terlalu tinggi ya belum fair juga kalau kita masuk, mungkin menunggu koreksi. Oleh sebab itu indikator itu hanya sebagai alat bantu, tapi semua keputusan itu ada di tangan kita. Nah, oleh sebab itu
kita membuat sistem ini biar teman-teman tinggal membaca dengan alat bantu yang ada dan tinggal mengambil langkah untuk eksekusi. Nah, untuk itu teman-teman bisa buka website kita di joranvest.com, teman-teman bisa pilih layanan, pilih Joranvest Charge System, dan tinggal scroll ke bawah, teman-teman bisa ambil paket berlangganannya hanya 40.000 per bulan atau sekitar 2.000 per hari, biar teman-teman bisa dapat akses seperti ini. Dan tidak hanya charge saja, tapi ada alert juga di sini, ada informasi alert. Kemudian ada juga informasi soal screener yang bisa teman-teman dapatkan. Ini kalau misalkan saya tekan help, maka nanti ada banyak di sini, ada perintah untuk dapat chart, ada perintah untuk dapat chart divergent, ada Fibo, ada screener yang dekat dengan SPK, RPK, dua-duanya, ada screener open sama dengan low, close sama dengan high, screener RSI divergent, dan kemudian ada screener score chart JCS. Jadi ini screener yang ada dan chart-chart yang ada. Nanti kita akan kembangkan terus, mungkin ke depan akan ada JCS tentang forex juga, mungkin tentang kripto juga, dan itu semua tidak menambah biaya. Jadi teman-teman bisa dengan mudahnya mengupgrade hanya 40.000 per bulan saja. Jadi kalau mau berlangganan silakan teman-teman bisa ke website tadi. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham ini apa nih? WiFi ya. Kita bilang WiFi aja dengan kode WIFI. Ini masuk ke dalam screener JCS dengan final score value yang paling perfect, yaitu 95. Ini skor paling sempurna dari JCS karena tidak ada yang 100 di JCS. 100 hanya milik Tuhan. Jadi ini hanya 95, dan ini artinya perfect sekali. Dan closingnya dia di 262. Support paling kuat di 260. Beberapa hari ada bullish divergent. Nah, ini kalau dia bisa kuat dan bertahan di 260, maka ada peluang besar buat solusi sinergi digital TBK ini menguat menuju ke 302. Jadi kunci pentingnya adalah di 260. Semua indikator sudah bilang perfect, tidak perlu diragukan lagi secara indikator. Nah, sekarang menjadi masalah di mana kita mau entry, berapa targetnya, berapa resikonya, apakah itu menarik risk rewardnya. Nah, ini yang kita akan coba bahas. Kalau kita lihat support paling kuatnya di 260, kemudian harga saat ini 262, artinya cuman satu tick saja dia dari level support. Oleh sebab itu, kalau betul dia bisa kuat di 260, silakan buy 260 sampai dengan 262. Target ke berapa? Menuju ke 302. Cut loss di berapa? Mungkin di bawah 256, 254 boleh, atau bahkan lebih jauh 250 karena risk reward kita cukup lebar. Misalnya 260 ke 250 itu cuma 10 poin. Tapi 260 ke target 302 itu sekitar ada 42 poin. Jadi kalau kita bisa bilang yaitu 1:4. Risk rewardnya luar biasa lebar. Jadi kita mempersiapkan atau merelakan kehilangan 10 untuk mendapatkan 40 itu jauh lebih baik ketimbang kita merelakan 10 untuk mendapatkan 10. Jadi risk reward itu kan 1:1 berarti. Apalagi kalau kita punya resiko 10 ternyata yang kita dapatkan cuma 5. Nah, itu risk rewardnya sudah tidak sebanding. Tapi kalau ini semuanya perfect. Risk rewardnya 1:4. Kemudian indikator sudah menunjukkan final score value 95. Ada bullish divergent. Tentu ini bisa menjadi menarik kalau dia ada terus di atas 260. Tapi kalau misalkan besok opening di bawah 260 ya jadi jelek. Tidak perlu kita buy. Tapi kalau bisa kuat di 260 maka silakan buy di situ. Target kenaikan menuju 302 dan boleh batasan SL bisa sampai di bawah 250. Selanjutnya di part yang 546 ini kita akan membahas request berikutnya, yaitu saham milik HM Sampurna, HMSP. Di mana HMSP dalam perdagangan hari ini tutup menguat 1,65% di level 925. HMSP ini rally-nya kencang. Kenapa dia rally kencang? Karena dia akan mau bagi dividen, makanya dia rally sekencang ini. Kalau tidak ada sinyal atau tidak ada corporate action lagi, ya dia koreksi lagi. Makanya pernah saya bilang ke beberapa orang, ketika dia mau bagi dividen itu pasti akan naik karena kita sudah tahu dia punya riwayat. Akan tetapi kalau kita baru beli di saat sudah diumumkan akan bagi dividen, ya kita pasti akan dapat di pucuk-pucuk. Tapi ketika kita mau bersabar, tunggu 3 bulan, 2 bulan sebelum diumumkan bagi dividen, maka tentu potensi profit kita bisa lebar.
Nah, ini dia sudah kembali lagi ke area seperti ini. Apakah bisa menarik untuk dibeli? Secara fundamental tentu teman-teman bisa analisa kembali. Apakah Sampurna dengan inovasi terbarunya bisa ekspansi lebih jauh lagi. Tapi kalau dari teknikal, maka di sini bisa lihat dia punya level resist terdekat dia itu adalah di 540. Ini kalau 540 tidak bisa ditembus, tentu jelek atau masih jelek buat MSP. Tapi kalau bisa ditembus, ya bagus, ada peluang dia ke 980. Oleh sebab itu kalau teman-teman yang ingin membeli, maka kita ikut statusnya wait and see. Belilah ketika dia bisa naik melewati 940 dengan target ke 980. Selama dia tidak atau belum bisa naik di atas 940, ya lebih bagus kita wait and see dulu, dan mungkin kita akan update sesuai dengan adjust chart berikutnya. Selanjutnya kita ada saham Harta. Nah, ini Harta juga adalah saham yang kita ambil dari screener skor JCS. Jadi top skor dari JCS selain dari WiFi tadi ada Harta yang masuk dalam screenernya. Di mana saham milik PT Harta Dinata Abadi Tbk dalam perdagangan hari ditutup menguat 1,92% di level 212. Final score value dia 85 dengan status good, di mana dia berhasil breakout dari area resist dia di 208 dan akhirnya bisa closing di 212. Ini selama dia bisa kuat terus di atas 208, maka Harta masih punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 208, ya jelek buat Harta. Nah, kalau dia benar bisa kuat di 208, maka teman-teman boleh masih bisa ambil 208 sampai dengan 212 dengan target kenaikan. Ya kita coba pakai Fibo Harta secara weekly. Jadi kalau betul dia kuat di 208, maka target selanjutnya untuk saham Harta adalah menuju ke 226, next terakhir ke 254. Jadi itu adalah pergerakan dari Harta. Buy area 28, 212, target ke 226, 254 tadi. Kemudian teman-teman bisa batasi SL jika dia turun di bawah 200 boleh, atau mungkin teman-teman bisa atur sesuai dengan preferensi resikonya masing-masing. Kenapa di 200? Karena 200 ini merupakan next support paling kuat dari saham ini. Dan saham terakhir yang akan kita review adalah saham milik PT Malindo Feedmill dengan kode emiten MIND. Saham ini ditutup menguat 3,2%, mengikuti saham-saham sektor unggas lainnya seperti Cepin, Java, kemudian ada BMU tadi juga itu cenderung naik, dan MIND juga mengikuti karena saya bilang itu mereka adalah memang pairing analisisnya masuk dengan kenaikan 3,2% di level 645. Berhasil dia breakout tadi di area resist paling kuatnya di 635 dan tentu closingnya di atas itu, sehingga ini masih bagus. Final score value dia juga 70, artinya masih bagus juga. Nah, ini sekarang kalau memang teman-teman mau membeli, maka boleh beli selama dia masih ada di atas 635. 635 sampai 645 bisa menjadi area beli. Yang penting jangan lagi dia turun di bawah 635 karena ada peluang kembali ke 600. Nah, kalau 635 itu bisa kuat dipertahankan, maka target berikutnya adalah di berapa? Maka kita bisa pakai Fibo main secara weekly. Bisa daily bisa, tapi kalau daily kan dia sudah pendek ini. Jadi kita pakai weekly biar lihat lebih jauh titik tertinggi berikutnya di mana. Nah, kalau dilihat dari weekly, maka next target berikutnya adalah di 715 sampai dengan 725. Jadi sekali lagi kalau teman-teman yang mau membeli, pertama pastikan dia kuat di atas 635. Kalau betul dia kuat, maka lanjut ke yang kedua adalah buy area di 635 sampai dengan 645. Cut loss di bawah 615 atau teman-teman bisa sesuaikan dengan target menuju ke 715 sampai dengan 725. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-546 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.